Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan mencoba mereview keris yang umumnya bagi orang-orang yang suka tosan aji itu paling dicari. Jadi bisa dikatakan paling dicari, legendaris, dan ada kemauan pasti ingin memiliki keris berdapur yang akan saya review ini. Jadi ini adalah keris dengan dapur sengkelat, yaitu keris dengan look 13. Kita lihat di sini keris ini memakai sandangan apa ini, ladrang Jogja ya, ladrang Jogja dengan pendok mamas lawasan dengan handle kayu kemoning, dengan deder kayu kemoning. Kita lihat penampakan dari kerisnya. Nah, ini penampakan kerisnya. Jadi keris sengkelat adalah keris dengan look 13. Kita tahu bahwa look 13 adalah look tertinggi di dalam perkerisan. Ada juga yang di atas 13, look 13, tapi biasanya dinamakan keris-keris Kalawijan. Jadi untuk keris sengkelat ini memiliki look sebanyak 13. Jadi kalau kita hitung, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 tambah 1 jadi 13. Keris look 13 dengan ricikan ada kembang kacang. Ini kembang kacangnya termasuk Ngku Bimo. Kemudian ada jalen, kemudian ada lambe gajah, kemudian ada sogokan sebanyak 2, kemudian serawean dan gereneng. Di sini kita lihat untuk gerenengnya ini mungkin sudah mengalami keausan, jadi kurang begitu kelihatan. Untuk keris sengkelat ini sudah diwarangi dengan warangan lawasan, sehingga tampak samar-samar hasil warangannya. Di gonjo ini ada kelihatan garis pamor. Ini biasanya orang-orang menamakan gonjo pamor Mas Kumambang. Seperti ini. Untuk bilahnya kita lihat ada pamor mulut semongko pada daerah bawah ini.
Di bagian bilah dari atas terdapat lingkaran-lingkaran yang turun ke bawah. Ini bisa juga ini berpamor wahyu tumurun. Seperti ini penampakan bilah dari keris sengkelat ini. Untuk peksi ini enggak terlalu panjang, jadi sekitar 4 cm untuk peksinya. Estimasi tangguh Mataram Amangkurat. Kita lihat lebih dekat seperti ini penampakan dari keris sengkelat. Terdapat kehausan pada daerah ujung. Konon ada cerita yang menarik dari keris sengkelat, cerita keris-keris sengkelat pada zaman dulu. Karena keris sengkelat ini untuk pertama kalinya dibuat oleh empu yang terkenal di Mojopahit, yaitu Empu Supo Mandragi, di mana Empu Supo mendapat pesanan keris dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedangkan bahan yang dipakai untuk membuat keris yang akan dibuat oleh Empu Supo Mandragi itu adalah besi cis. Besi cis itu besi yang dipakai untuk mengarahkan onta, jadi mengarahkan onta. Sama juga ada besi yang dipakai untuk mengarahkan gajah, tapi ada juga besi yang untuk mengarahkan jalannya onta, itu biasanya dinamakan besi cis. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo memesan keris, konon katanya memesan pedang dari besi cis, tapi dari Empu Supo Mandragi akhirnya membuat keris yang berlekuk-lekuk dengan dapur sengkelat. Nah, karena tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak Sunan Kalijogo akhirnya menyerahkan keris buatan Empu Supo Mandragi tersebut kepada Raja Brawijaya kelima. Jadi memahami fenomena cerita rakyat atau cerita turun-temurun seperti itu tidak bisa kita artikan secara letterlek, mungkin juga ada sisi-sisi politisnya. Jadi mungkin saat itu awal munculnya kerajaan Islam, jadi bisa jadi menghadiahkan keris sengkelat tersebut kepada raja juga untuk menarik simpati. Jadi karena kalau secara logika awam, pihak empu tidak akan membuat keris atau tosan aji yang berkebalikan dari yang dipesan oleh si pemesan, apalagi Empu Supo Mandragi yang sudah terkenal
sebagai empu yang sangat bagus membuat tosan aji dan sangat mumpuni keris yang dihasilkan. Yaitu mungkin bisa membuat kita koreksi atau bisa kita saling bertukar pikiran, apakah cerita-cerita yang berkembang itu apakah seperti itu ataukah ada sisi-sisi lain yang perlu kita perhatikan. Jadi intinya untuk keris sengkelat ini seperti itu, ada cerita seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai keris sengkelat. Jadi keris sengkelat adalah keris dengan look 13. Jadi keris dengan look 13 dengan ricikan jalen, dengan ricikan kembang kacang. Kebetulan ini kembang kacangnya Wuku Bimo, kemudian ada jalen, kemudian ada lambe gajah, ada pejetan, sogokan rangkap, sogokan depan dan sogokan belakang. Kemudian ada serawean dan ada greneng, walaupun untuk keris ini kelihatan grenengnya aus. Dalam hal tantingan, keris ini sangat ringan sekali walaupun berluk 13. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk keris sengkelat, keris legendaris. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.